padanya, demikian inilah aku perbuat dengan segala auliaku, dan aku perlakukan rezeki mereka atas segala tangan orang yang batin, yaitu orang yang kurang amalnya daripada hambaku, supaya diberi pahala akan mereka itu daripada memberi makan segala hambaku itu. Jadi jar Nabi Musa, ulun ini makan dari tangan akan daku seorang di antara mereka. Artinya ulun ini dapat rezeki dengan sebab-sebab pemberian orang aja yang kita telah. Agar makan pagi, agar makan siang, dari ulun dari pemberian orang aja. Lalu ujar Tuhan, dasar itu aku maulah hambaku, wali-waliku. Dasar kayak itu aku maulahi wali-waliku itu rezekinya dari tangan orang yang pada tapi ibadat. Supaya apa? Supaya nampak ibadah itu tak umpat jua jadi baik, jadi berpahala. Kemudian seorang kada tapi ada dapat pahala dengan sebabnya membantu orang nampak ibadat wali-wali Tuhan tadi, maka sinang itu tadi, sinang kada tapi ibadah tadi dapat juga pahalanya. Nah itu adilnya Allah Ta'ala adalah. Jadi artinya orang-orang ada dijadikan Allah walinya itu hendak berusaha kan, tetapi ada kau hasil. Berian orang aja adanya minta ada apa boleh minta, ada boleh minta. Berusaha kada kawan, kada berhasil, tenang kada diberi Tuhan hasil, sini berusaha. Jadi apa nang dimakan sini, nang diilanjakan sini, nang dipakai sini, itu dari berian hadiah orang aja. Karena apa? Jadi Allah memperbuatnya itu untuk memberikan keuntungan, untuk memberikan kesempatan beruntung bagi orang-orang yang kada terperhatikan benar ibadah, supaya hebat juga dengan sebab memperhatikan orang yang ke ibadah ini. Nah jadi adalah itu wali-wali Tuhan itu berusaha seorang kada jalan, berdiaman, dia ngalat berusaha kada tapi kawan, berusaha kada tapi jalan juga beriman beribadat itu berdiaman. Oh sekalinya Allah mendatangkan hambanya memperhatikan. Ada nama antari balas, ada nama antari iwak, ada nama antari duit, sehingga cukup hidup sini dari sebab orang memberi dari Allah juga hakikatnya memberi dan mengatur. Agar apa? Untuk apa? Allah Ta'ala mengatur hambanya yang tadi untuk memperhatikan wali, untuk dapat keuntungan juga. Nah jadi beruntunglah orang-orang yang berrezeki banyak tapi terarah rezekinya itu dijadikan Allah untuk memperhatikan orang-orang yang dicintai Allah, karena itu jalan keberuntungannya. Ini orangnya tajirit dalamnya, ada dipaksakan. Misalnya kau pegawai, kau berusaha, dia berusaha. Tetapi ada orangnya nang tajirit itu nang makam dapat rezekinya tajiritnya kada kau berusaha, kada berhasil. Bila berusaha kada hasil, rugi terus, bangkrut terus. Nah, jadi kayak apa? Itu kayaknya digadakan Tuhan si hambanya nang berusaha kan. Itu nang mendatangi nama antari, nang memperhatikan. Kenapa jadi kayak itu? Allah memperbuat hikmahnya supaya nang kurang tadi nang berusaha nang kada terperhatikan ibadat, supaya umpat juga dapat juga keberuntungan karena membantu orang nang dicintai Allah tadi. Jadi sama dapat keuntungan nang tajirit, nang walinya tadi, nang kasih Allah tadi untung sini kada begawi lalu beribadat saja beriman. Katanya waktu beribadat karena kada urusan dunia. Nah, nang sibuk lawan dunia tadi
gara-gara ditakdirkan Allah inya memperhatikan si wali si kekasih tadi keumpat juga dapat kehebatan karena membantu si wali atau nabi kita ini tadi. Nah, misalnya memang ada itu Tuhan berkisah lawan Nabi Musa. Rupanya jaga kita nih asal ngalir juga mungkin akan yakin dapat barian-barian orang aja ada sama sekali berusaha. Lalu takut nelo Tuhan, apa kayak Paulus nih? Padahal memberi makan akan dapat seorang di antara pagi. Ada dia bila hendak makan ada yang mengantari pagi, ada yang memberi untuk makan siang, ada yang mengantari. Artinya kada dari seorang nih, kan ngalih juga. Tadinya manjur, tapi jadi Tuhan dasar kayak itu aku maulah hamba-Mu yang aku cintai. Artinya dari rezekinya aku beri melihat tangan-tangan orang yang bakhilin, itulah al-bakhilin, yaitu orang yang kurang aman supaya dapat keberuntungan. Nah, jadi Tuhan Allah Ta'ala hendak memberi keuntungan lawan orang yang berduit. Bilanya cinta lawan orang yang ahli ibadat, membantu lawan ahli ibadat, berarti itu Allah hendak menghendaki si orang yang berduit tadi jadi mulia juga katanya. Tapi kata awal juga bang, di ulah-ulah itu dasar memang takdir kehendak Tuhan juga. Kita tahu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jadi kadang membaik mutuyul kamu orang untuk anda kadang mengerti benar ya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa man kana gharaduhu ar-riqqa wa talabat thawabi falahu ay yastaqridu ala husni dhanni billahi la ala i'timadi salatin ala salatina zalamati fa in razaqahu Allah min halalin qadahu wa in mata qabla al-qada'i qadallahu anhu wa ardahu ghurama'ahu wa dhalika bi syarti an yakuna maksyufal hali 'inda man yuqriduhu fala yaghurra al-muqrida wala yakhda'uhu bil wa'idi bal yakshifu halahu indahu liyaqdima ala iqradihi ala basiratin wa dainu mithli hadzal rajuli wajibun ayyuhdha min malin baitil mali wa minaz zakati. Artinya barang siapa ada di kehendakinya itu kasih sayang, barang siapa nang dikehendaki Allah Ta'ala kasih sayang akan orang fakir, yang kata kawan juga telah banyak saja orang sugih lah bisi keluarga miskin pun Tuhan kadang memberi hatinya itu kasih sayang lawan miskin walau keluarganya seorang ada perhatiannya. Nah jadi apabila orang tak diberi Allah Ta'ala hati kasihan maras lawan orang miskin, oh ini satu anugerah yang baik hebat jiwa diberi Tuhan. Dan menuntut ia akan pahala dalam memberi sedekah. Lalu nang berduit tadi, nang dijadi Tuhan, nang diberi Tuhan keuntungan tadi. Orang nang berduit, nang diberi Allah keberuntungan, tandanya diberi Tuhan rasa kasihan, maras lawan orang miskin. Lalu ia membantu lawan miskin tadi. Tujuannya apa? Tujuannya kada lain kecuali mengharap ridho dan rahmat dan kedekatan kepada Allah. Dan dalam membuat jamuan beri makani, dan dalam berbuat kebajikan yang memberi manfaat di dalam akhirat, menyekolahkan misalnya. Maka harus baginya bahwa berhutang padahal ia berpegang atas baik sangka akan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu membayar akan hutangnya itu.
artinya adalah mun hati itu diberi Allah Ta'ala kasihan lawan orang miskin, marah lawan orang miskin, hendak membantu orang miskin, bentuk walaupun berhutang. Jadi kayak apa? Berniat apa? Bersangka baik yang sini Allah karena ada aja memberi jalan untuk aku membayar hutang karena ini untuk kebaikan Pak, karena ini untuk yang disuruh dicintainya penggawian ini. Dan tiada ia berpegang atas sultan, jangan minta-minta yang zalim atau membayar akan hutangnya itu. Sahani aja, biar banyak kenalan pejabat, jangan minta lawan pejabat. Jangan lawan Tuhan aja berharap meminta berdoa. Beratnya kadang-kadang orang kadang banyak kenalan lawan pejabat, kadang-kadang ada masalah apa? Itu ujiannya banyak kenal lawan orang yang sugih, banyak kenal lawan orang yang kaya, banyak kenal lawan orang yang pejabat ahli dunia lah. Ini ujian juga kayak apa hati kita bila kepelipet, bila kepipet, apabila kita misalnya keperluan, ada perlu rezeki, ada perlu duit, hendak makan kah, atau ada yang dibangun kah, atau ada yang diperhatikan kah, lalu bilanya habis duit, lalu tak pikir karena hendak minta lawan yang sugih tadi, hendak minta lawan buat pejabat tadi. Nah berarti kita terjebak dalam ujian. Semestinya nang kaya apakah banyaknya disikapan Tuhan orang sugih, orang kaya, nang kaya apakah banyaknya dekat berkenalan dekat dengan orang yang jadi pejabat. Jangan sama sekali pikiran hendak minta perhatian dalam mereka itu, karena merusak iman kainan, karena menyebabkan syirik kainan, karena itu kada dicintai Allah. Kepipet arah perhatiannya lawan makhluk itu perkara yang dibenci Allah. Nah itu berarti ya, orang kada ada perkenalan dengan orang sugih, orang kaya, kada kenal pejabat, itu tak aman-aman sedikit pikirannya kada mau ke situ. Tapi pun orang banyak kenal, apalagi misalnya ada orang sugih bila hendak berusaha datang, minta doakan, minta petunjuk, minta arahan, lalu diberi kena arahan, diberi kena pendapat, didoakan kabul. Nah ini ujian berat benar. Lalu kalian itu menelpon, iya, ingatkan lawan semalam nama doakan. Nah artinya apa? Bagi hasil. Nah lalu itu makhluk hati rusak jadinya. Kalau kita mau memperhatikan orang, jangan memberati orang. Kalau kita hendak memperhatikan orang, kita bawa pesantren enggak? Kita bawa majelis taklim enggak? Beri makani orang enggak? Jangan memberati ke orang. Apalagi ibadahnya kada wajib. Ibadah yang wajib itu dikarasi. Kalau ibadah yang kada wajib, seapa kita kada diberi Allah kemampuan. Karena apabila kita mengarasi hendak melakukan sunnah kada wajib, lalu dikarasi dengan minta-minta, lalu namanya seorang membantu memberi padahal duitnya mintaan, maka ini berakibat kepada kena adalah suhra, hendak dikenal orang aja. Makanya kan bagi apa yang ada lawan kita, bukan bagi nah ada lawan orang. Ada. Walaupun orang itu disuruh membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah di dalam berbuat kebaikan dan takwa. Itu kesadaran orang, bukan kita nama minta, tapi kesadaran orang. Oh aku ni Islam, aku ni beriman, rezeki pun ni diberi Allah, maka aku nang bagusnya aku beriakan lawan kebaikan, lawan yang dicintai Allah. Itu kesadaran orangnya, lalu menyerahkan lawan kita. Misalnya
kita bahagiakan dalam kebaikan, itu nang bujur. Jangan kita misalnya hendak bola pesantren, bola majelis taklim, beri makan orang, kemana-mana minta supaya kita itu ada itu ada. Kita nang boleh mengatur orang dalam kehidupan orang itu dua aja, murid kita atau anak bujur kita. Murid kita atau anak kita. Selain daripada murid, lain daripada anak kita kada berhak mengatur kehidupan orang, mengatur harta orang, kada berhak. Apalagi zaman Nawawi ini banyak ulama-ulama, guru-guru misalnya, orang mungkin aja belajar di lain. Alasan kita kalau kada kayak itu kayak pelajar, kada mendidik orang, ya mungkin orang belajar aja di lain. Nah ini jadi itu caranya adalah, artinya ini menurut cara ulama guru-guru kita nang ada di tempat kita, nang ada di Kalimantan Selatan kayak ini sidin ma'ajadinya. Jadi kalau kita sudah diberi Allah Ta'ala berasa kasihan, matinya Allah Ta'ala itu kan ada kalau memberi nilai bagi orang yang berniat saja. Misalnya kita melihat orang beri makan, kita nih melihat orang tak memberi makan orang 50 ikung sehari, misalnya orang nih beri makan orang 50 orang sehari, 50 orang sehari yang beri makan orang. Kita nih kan ada duit, kita nih ada duit misalnya, agar keperluan kita aja coba ya berniat saja berdoa, ya Allah beri ulun rezeki yang banyak, ulun hendak nangkai tujuan. Nah itu sudah diberi Tuhan pahala. Jadi Allah Ta'ala sudah memberikan jalan cuma belum bang lagi dapat pahala ada. Karena apa? Karena ini kalau diikhtiari anak kayak itu ada duitnya. Ada pun yang kada ada duit, kalau diikhtiari kada ada duitnya, lalu dapat pahala sama itu. Jangan kena seorang kada ada duit, melihat orang membukakan duit, melihat orang kena membukakan orang 50 ikong sehari misalnya. Seorang kada ada duit, hendak jualan kayak itu, lalu minta kemana-mana minta, ada boleh kayak itu caranya. Manis total nang kuasa aja, sakuasanya aja. Niat ada sudah diulangkan Tuhan, jadi hasil aja. Untuk karena rezeki banyak, ya dibagi. Mengkada banyak, ya berniat. Dan aku diberi Tuhan yang banyak, hendak mengkai tujuan dapat jual. Nah, jadi janganlah yang tidak berpegang atas sultan. Nah, kalau orang memberi kada apa-apa, misalnya ada masalah itu. Pejabat-pejabat memberi, nah membantu memberi, lalu dibagi di orang lain orang-orang yang berduit membantu. Pada pengarannya menerima hadiah orang itu kan termasuk mutabat mengikuti Nabi juga. Nabi dalam pemberian orang asal-asal jangan mutlak gawian orang itu haram. Dan yang itu ada 3 dalam kitab Hidayah itu Salikin ada. Pertama, apabila kita telah tahu kurangnya di sini, kita nih tahu orangnya baik, kurang tuh baik aja. Kemudian pulang usahanya kita tahu juga halal. Kurang nih baik, kurangnya baik, ada menyakitkan mengganggu di orang tak ada. Kemudian kita tahu usahanya halal, menghadiahi lawan kita. Nah dia orang berhadiah, memberi boleh halal, nah bisa saja ambil aja. Yang kedua, ada juga orang yang memberi kita berhadiah lawan kita, beri hadiah lawan kita. Kita kadang tahu lah orangnya nih.
Akna kayak apa orangnya baik ada kada tahu. Lawan usahanya kada kenal juga halal kada tahu. Hadir tak boleh juga kita menerima. Boleh. Boleh. Yang ketiga, ada orang misalnya usahanya halal ada, haram ada. Yang tadi apa? Yang nomor satu tadi kita tahu orangnya baik dan usahanya halal, itu nyata boleh sudah diterima. Yang kedua, orang kita kada tahu kada kenal sama sekali. Usaha dan orangnya kada kenal, itu boleh juga diterima. Nah, yang ketiga nih Pak, kita tahu orangnya dan usahanya. Nah, usahanya ini ada halal, ada haram. Bercampur nih, ada halal, ada haram. Ini dilihat dulu. Mun kita tolak syarif kada. Mun kita nih kada menerima pemberiannya, kira-kira inya tuh senang aja kah atau marah kah atau syarif kah? Apabila kita tolak inya senang-senang aja, kita tolak. Tapi kalau inya misalnya apa? Bilanya inya atau misalnya memberi kita tolak, syarif, ada senang, maka kita disuruh tetap mengambil niatnya, mengambil yang halalnya tadi. Nah, kemudian, nah keempat, jelas usahanya haram, orangnya haram, itu jelas wajib ditolak. Nah kayak apa syarif ke apa kan? Tetap wajib ditolak. Nah itu susunan kita boleh menerima. Kemudian pulang misalnya orangnya tadi kada baik, usahanya kita tahu halal, tapi orangnya kada baik. Ada baiknya mah apa dah ulah? Fasikal zalim kan. Apabila boleh, ada boleh diterima. Tapi kalau fasik boleh aja. Apa bedanya fasik kalau zalim? Orang fasik itu, zalim itu inya berdiri maksiat, tapi kada menyakiti kanan lain. Kada mengganggu harta orang, kada mengganggu diri orang, itu ngaran. Itu apa? Kalau orang apa tidak zalim dan fasik apa? Arti zalim, orang nih kada baik hubungan lawan Tuhan, kada baik pula lawan makhluk, katuju menyakiti orang, katuju mengganggu, mengambil harta orang, itu namanya zalim. Itu kada boleh diambil. Kalau orangnya misalnya maksiat lawan Tuhan di Jepang, tapi kada mengganggu lawan makhluk, nya kada tapi penyembah diam, nya kada tapi penguasa. Tapi itu ada malah ada puasa misalnya. Katuju menggawin yang jahat-jahat nih hidupnya. Tapi nya kada mengganggu kalau harta manusia, kada banyak manusia. Usahanya pulang halal aja, kita boleh mengambil itu. Jadi misalnya ada orang kada penyembah yang memberi lawan kita, tetapi usahanya halal aja, boleh kita ambil, menerima. Itu ngarannya fasik, bukan boleh. Nah itu Imam Ghazali membagi-bagi supaya kita benar-benar kita dapatkan itu harta yang halal. Karena harta yang halal itu berpengaruh kepada semuaan. Apabila tamakan yang haram, kada kawa kena beribadat. Andai kata kawa juga beribadat, kada diterima. Tapi kalau yang halal, apabila tamakan yang halal, tabukan terus hati beribadat dan ibadahnya diterima dan doanya dikabulkan. Jadi kita disuruh mencari yang halal tadi. Nah jadi apabila kita tadi diberi, jadi mengajari apabila hati kita diberi dibukakan Allah Ta'ala, diberi oleh Allah, dibukakan oleh Allah Ta'ala hati kita pengasih banyak pak kasihan, rasa maras lawan orang-orang yang miskin, lawan orang-orang yang sakit. Nah kita bantu kita bantu. Kenapa kalau kita membantu? Misalnya yang miskin ini garing, dibantu dengan diobati akan. Yang miskin ini misalnya kada bebaras, kada beriwak, diberi, kada pos sekolah, disekolahkan. Nah hati kasihan tadi. Nah kemudian misalnya duitnya kada ada, kita hendak membantu, tapi hendak benar nih membantu, kasihan benar. Berhutang kan? Boleh aja berhutang, tapi sangka baik kalau Allah kena Allah Ta'ala ada aja memberi lawan seorang kena untuk memberi hutang. Artinya mau meminta jangan dalas berhutang, mau meminta jangan. Itu cara orang beramal. Itu caranya orang memperhatikan orang.
Jangan dibalik. Memperhatikan orang minta ke sini, minta ke situ. Jangan. Duit seorang kada dipakai. Duit seorang kada dipakai, duit orang aja di jalan nonton. Jangan. Nang bagusnya, nang baiknya orang memperhatikan orang tuh, duit kita keluar, kemudian pulang, bilanya habis, jangan meminta. Kalau jadi kayak kamu masih ada bang, berhutang nggak ada apa-apa, boleh berhutang. Nah itu aturan agama. Kalau ada lu bilang cocok aturannya, luput pada aturannya kan bahas ya. Orang minum obat aja tak, mau kada cocok dengan aturannya, ya kada mau sehat. Di orang aturannya misalnya apa? 2 biji sehari, seorang 10. Timbang sehat mati jadinya. Dan tiada ia berpegang atas sultan, dan jika memberi rezeki Allah Ta'ala daripada harta halal maka membayar ia akan hutangnya. Tapi katakanlah bilanya sudah ada duit, ada harta, jangan kemana-mana menggunakan duit itu, hutang bayari penting. Intinya kita nih lah, bila bisi hutang itu iblisnya, syaitannya ganar-ganar, banyak benar mewas-wasi kita supaya jangan dibayar, kain aja, gampang aja, ujar iblis nih. Ujar iblis setan nih, bilangnya kita coba tahu hutang kerja. Lalu hak iblis dapat duit, lalu pikiran anak sabar dikit supaya hutang, yang kan menerima juga. Sabar dikit, akhirnya kalau kayak juga. Hati nih iblis bisikan nih. Nah apabila ada sesuatu yang mengganggu hati kita untuk bayar hutang, itu dari iblis, dari syaitan. Karena aturan agama, suruhan Allah dan Nabi apa? Ada rezeki bayari hutang. Kadang-kadang kita nih hutang ada bersedekah, Pak. Satu juga sedekah daripada bayar hutang, nanti ibu balas iblis. Padahal yang bagusnya apa? Jangan bersedekah, bayar hutang. Karena bayar hutang itu wajib, bersedekah kan wajib. Jadi pun kita misalnya ada duit, hendak bersedekah, tapi hutang ada, bayar hutang, hati kita hendak bersedekah, cuma dengan bayar hutang dapat 2, bayar hutang lunas, pahala bersedekah dapat. Tapi mau kayak itu bang, kita ada hutang, ini hutangnya ada, orang menerima nih. Hutang ada, orangnya menerima. Lalu kita melihat orang lalu disedekahkan, keduanya nggak dapat, pahala nggak dapat, hutang ada lunas. Karena jadi nggak dapat pahala sedekah, karena luput cara memakai, orangnya wajib tuh digawe. Nah, jadi mau kada baik ilmu itu ya kada baik, kayak kada pas aja. Dan jikalau mati ia dahulu daripada membayar akan hutangnya, niscaya membayar Allah Ta'ala daripadanya akan hutangnya itu, dan meridhakan Allah Ta'ala akan orang yang menghutangi akan dia itu. Jadi sidin jadi Imam Ghazali asmi pernah inang pentinglah ikhlas kalau membantunya itu kada ada tujuan apa-apa. Mau tujuan dunia itu kada kayak ini ya. Ini nak orang bujur-bujur, memperhatikan orang, membantu orang memang karena malah ingat ini adalah perintah Allah. Ini adalah caranya Rasulullah, lalu dituruti perintah Allah dan Rasulullah tadi demi mengharap ridha rahmat Allah. Itu kena Allah membayarkan biar tahu kan. Munang misalnya lain tujuan, kenapa jadi bababare supaya dipilih orang? Tak jadi pembakal, kan jadi bupati, kan jadi gubernur, kan jadi DPR kan. Lalu berbagi-bagi duit misalnya, berhutang dulu, lalu dibagi-bagi apa baju ke duit dah. Tujuannya supaya orang ini memilih seorang. Nah ini ada termasuk, karena ini lain tujuan karena Allah. Melain pada tujuan karena Allah, Allah kan membayarkan. Tapi tujuan karena Allah, Allah Ta'ala akan membayarkan kena. Apabila kada dibayarkan Tuhan, bisa-bisa orang itu dijadikan Tuhan hatinya ikhlas atau meridhoakan lawannya. Karena Tuhan mengatur semua. Yang mana? Siapa aja kan? Ada banyak kayak ulama-ulama. Habib Abdullah bin Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar tak? Sidin kan kehidupan Sidin memberi makan orang. Meninggal Sidin hutang. Sidin meninggal itu ada hutang. Tapi bakasnya apa? Bakas memberi makan orang. Boleh kau tuh bedanya? Anak Sidin sekalinya diberi Tuhan rezeki banyak. Lalu lunas kalau hutang
membiayakan hutangnya. Nah anak sidin kayak itu juga kan, Habib Abu Bakar anak terus ada nih beri makan orang juga. Setiap hari datang orang makan sampai sidin meninggal ada hutang juga. Nah, tapi ada pulang yang membiayakan. Nah itu pekerjaannya. Wali besar nah ada di Tegal atau Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, itu wali besar sidin. Tabiat sidin, gawian sidin yang menonjol tuh, jadi diberi Allah Ta'ala kelebihan pangkat tinggi adalah ketujuh beri makani orang. Sidin meninggal itu aja hutang. Sidin meninggal hutang, ada hutang gara-gara beri makani orang tadi. Nah, tapi sekalinya hanya sidin meninggal, ada lawas datang orang Malaysia, orang India, kemarin saya India lah, orang India. Ya sini bisa di India, bisa jadi dari sebelum negara. Datang mencari sampai ke Tegal, mana Habib Muhammad di sini, ada Habib Muhammad bin Tahir. Nah, jadi orang hanya meninggal. Nah, kayak apa? Nah, ada apa orang? Ada apa aja? Aku ada nazar. Bila payo rumah kan apakah? Bila payo aku jual tadi, aku bernazar untuk berhadiah lawan Habib Muhammad. Jurang bisa bawa unjuk aja kan? Kalau warga sini, unjuk kalau sini, berhitung pas jumlahnya agar bayar hutang sini tadi. Nah, ini apabila orang tak berbuat kasihan lawan orang, maras lawan orang, kasihan lawan orang miskin, maras lawan orang miskin, Anda membantu aja, duitnya habis sudah sampai hutang. Tapi tujuannya bujur-bujur kadeda yang lain, semata-mata suruhan Allah, mengobati Rasulullah, ridha Allah, rahmat Allah, ketetapan Allah. Itu aja diuntingnya. Ada betah, ada aja rezekinya. Apabila sampai mati, ada juga kena rezekinya. Mungkin kadang Tuhan rezeki, kurang itu karena hatinya dijadikan Allah ridha lawan tahu tak gara-gara beri makan orang tadi. Lalu kata dia bagus, kata dia selamat, hasilnya. Nanti kalau bila tak buka tuh hati sudah telah nak bantu orang, jalan angkatnya sahaja kan. Jadi masa dua lagi Tuhan supaya rezeki banyak, nambah halal, berkah pulang. Bulan Ramadan ini kan waktu mustajab lah, waktu mustajab. Dan jikalau memberi rezeki Allah Ta'ala daripada harta halal, maka membayar ia akan hutangnya. Dan jikalau mati ia dahulu daripada hutangnya, dan saya membayarkan Allah Ta'ala daripada akan hutangnya itu, dan meridhokan Allah akan orang yang menghutangi akan dia. Apabila kada kau bayar, karena Allah menjadikan hati orang menghutangi tadi ridho. Jadi jangan takutan kalau urusan mengasihani orang ini, jangan takutan. Ini bersyukur loh nikmat Tuhan, kata-kata sombongan. Tuhan menyuruh wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, ya. Apa-apa yang aku beri nikmat ke orang engkau, ya Tuhan, misalkan kita nih alhamdulillah di sini berapa tahun sudah, alhamdulillah ini tahun berdirinya atau kita pesantren kita di sini atau majelis kita di sini, alhamdulillah Ramadan ini 25 tahun. 25 tahun nih, Ramadan ini 25 tahun. Nah, alhamdulillah selama 25 tahun ini ada santrinya semua diberi makan gratis dan segalanya itu apa? Makannya, tempatnya, dan belajarnya gratis. Alhamdulillah sampai saat ini ada data hutang nang bertumbuhan untuk ada. Ya paling ada ya hutang sekadar nang supaya membayar ini nyaman. Misalnya oh ini apa menang dibayar hari-hari kan kali itu jadi supaya misalnya seminggu kan sekali bayar ada aja rezekinya. Nah itu artinya bukan bacaannya aja, praktiknya pun Tuhan memberi kayak gitu juga. Sampai berapa orang santrinya di sini aja berapa 2.000 semua 2.000 kalau bilang latihan 700 berapa nah bimbingan 900 berapa, jadi latihan bimbingan ini 1.000 berapa lah, 1.607 sampai 6 lah. Nah ya, 1.600 itu ujung-ujungnya tadi, pulau-pulaunya tadi ratusan duit. Jadi kurang habis di sini aja 1.700-an, di 961 2.000-an, 300-an kurang lebih berapa ya?
Ya, kurang lebih 2000 lah. Dalam lagi sekolah di Darussalamnya dalam 2000-an. Alhamdulillah. Untuk mengasihani, karena tujuannya itu bang. Pertama tadi karena melaksanakan suruhan Allah. Tuhan itu menyuruh bilanya kita rezeki ada dibagi-bagi untuk kebaikan. Suruhan Allah, suruhan Nabi dan prakteknya dari Nabi contoh Nabi praktek. Kemudian suruhan menjalankan ajaran dan suruhan daripada guru-guru. Apa yang diharap, apa yang diunteng, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, kedekatan kepada Allah, dan keamaafan, keampunan dari Allah, syafaat dari Rasulullah, kecintaan dari Rasulullah, berkah dan madad daripada guru-guru. Itu aja tujuannya. Anak jadi apa-apa kan Allah juga. Kalau misalnya bola pesantren dan ada pesantren dana majelis dana dari makin kawal, alhamdulillah tak. Kalau memberi kayaknya supaya nyaman jadi bupati, kan ada ijazah kalau mau jadi bupati. Sekolah ada tamat kalau mau ijazah. Jadi kan hikmahnya juga lah. Sekolah ada tamat ini kan bisa ijazah. Jangan nyoba ijazah, siapa aku bisa jadi calon bupati. Bisa calon jadi bupati. Untuk ada tamat. Jadi apabila kita dibuka kantor hati itu kasihan lawan orang, kasihan orang yang kadang mau mengaji, kadang mau belajar, nah kasihan. Apalagi itu dunianya dikasihani, untuk makan gratis, akhiratnya dikasihani, supaya paham agama dan mengerti beribadah, ya dilajari ilmu agama. Jadi karena kasihannya akhirat jalan akan naik. Tapi Allah Ta'ala dasar memang kada akan mengurangi, bahkan ditambahi Tuhan terus penikmat. Nah, jadi alhamdulillah ada tak salah 25 tahun dan Ramadan dan istiqamah terus sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala ikhlas dan diterima. Amal mungkin sedikit tapi diterima, lebih hebat daripada banyak daripada diterima. Tapi kita yakin aja bang, alamat diterima itu istiqamah. Alamat tak diterima istiqamah. Bila tak diterima kada istiqamah, nang kayak orang berjualan tak? Nang kayak orang berjualan. Apabila kada payu kita tak bukan hendak berjualan. Kita ni berjualan, lalu kada payu jualan kita adalah hati tak bukan hendak berjualan pulang. Hendak ampe, hendak pikir gawian yang lain. Nah itu juga bila kita tuh masih disenangkan Allah Ta'ala, kita misalnya bersedekah, kita bantu orang, masih diberi Tuhan hati senang, gembira, lagi memperbuat itu karena senang gembira tadi, lalu terus-terusan. Nah itu tandanya diberi Allah Ta'ala, itu tanda diterima oleh Allah. Itu juga guru beri, tanda diterima itu hati senang. Bilanya hati senang, lalu ketunjuk, lalu senang menggawi karena hati senang. Nah, apabila kita beramal tak diberi Tuhan, kita beramal hati senang, berarti amal kita diterima. Apabila diterima itu, apabila hati senang kan istiqamah. Makanya tadi alamatnya diterima, ibadahnya istiqamah. Bilanya apabila yang ada diterima, ada istiqamah. Itu tandanya sudah. Kenapa? Jadi tanda diterima itu istiqamah. Ini apabila diterima